Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membuat konten bagaimana kita menyingkirkan barang-barang yang kita miliki dan kita mulai memilah-milah barang yang sudah tidak layak untuk kita simpan di rumah kita, sudah tidak layak untuk kita simpan di dalam lemari kita, sehingga kita akan menemukan begitu banyak ruang atau space-space yang kosong di dalam rumah kita. Dan hari ini saya akan membagikan 17 barang yang akan segera kita singkirkan atau akan segera kita buang dari rumah kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat. Saya di sini dalam keadaan sehat dan juga semoga urusan-urusan kita, pekerjaan kita dimudahkan dan juga kita selalu diberikan kesehatan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang selalu setia di channel ini, saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena selalu mendukung dan selalu berkunjung di channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow, jangan lupa di like dan komentar, karena dengan komentar terbaik teman-teman saya bisa memberikan atau membuat konten-konten terbaru berhubungan dengan komentar-komentar yang saudara tinggalkan di bawah kolom komentar. Jadi dengan cara teman-teman semua mendukung saya, yaitu melalui menekan tombol subscribe, saya akan terus bersemangat karena teman-teman telah mendukung saya, telah mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis. Oke, kita langsung pada tips kita hari ini. Dan inilah teman-teman 17 barang yang segera untuk teman-teman singkirkan dari rumah teman-teman, karena 17 barang ini tentu tidak akan membuat teman-teman itu rugi atau bahkan merasa kehilangan akan barang tersebut, karena memang barang-barang ini sudah pantas, sudah layak untuk harus disingkirkan, harus dibuang jauh-jauh dari rumah kita. Dan barang yang pertama yaitu pasta gigi yang sudah tidak berbentuk. Ayo, siapa yang masih menyimpan pasta gigi yang sudah tidak berbentuk seperti awal kita membelinya? Jadi teman-teman semua, tubuh kita, gigi kita, mulut kita itu memerlukan kesehatan. Jadi karena mulut kita dan gigi kita itu memiliki bakteri yang banyak, jadi teman-teman kita itu perlu mengganti pasta gigi, kita perlu mengganti sikat gigi ini dalam jangka 3 atau 4 bulan sekali. Jadi jika memang teman-teman itu menemukan ada pasta gigi ini di kamar mandi dan memang bentuknya sudah tidak teratur, segera cari tempat sampah dan buang jauh-jauh. Segera ganti karena hal ini akan memberikan kesehatan bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, pasta gigi yang sudah terbentuk ini pastinya tidak membuat teman-teman itu merasa rugi ketika membuangnya, atau tidak membuat teman-teman itu merasa kehilangan akan barang tersebut, karena memang tidak merugikan teman-teman sama sekali. Justru ini akan memberikan kesehatan bagi tubuh, bagi gigi teman-teman, bagi mulut teman-teman, sehingga saya tadi bilang bahwa ini tidak akan pernah merugikan teman-teman. Justru ini akan memberikan dampak-dampak yang positif bagi teman-teman sendiri. Itulah kenapa segera ganti dan beli baru, gantikan dengan baru, dan yang lama itu harus segera disingkirkan. Karena mau sehemat apa kita dalam bidang keuangan, tapi kalau tubuh kita itu tidak sehat, maka percuma, karena semua yang kita kumpulkan itu akan kita pakai untuk berobat. Jadi teman-teman segera cegah hal-hal kecil yang bisa memberikan dampak-dampak negatif yang besar dalam diri kita, dalam hidup kita. Jadi teman-teman pasti sudah tahu bahwa ini tidak merugikan. Oke, kita langsung pada barang yang kedua yang harus teman-teman singkirkan atau buang jauh-jauh dari rumah teman-teman. Barang yang kedua yang tidak harus teman-teman simpan
teman-teman, yang harus teman-teman singkirkan dari kehidupan teman-teman itu, dari rumah teman-teman itu adalah hanger atau gantungan pakaian yang sudah patah. Jadi teman-teman, bayangkan jika teman-teman itu memiliki beribu-ribu atau beratus-ratus, ya beratus-ratus bahkan beribu-ribu hanger di dalam lemari atau di tiang jemuran, namun masih terdapat atau ada puluhan yang patah tapi masih dipelihara, masih dijaga, masih digantung bersamaan dengan yang bagus, yang baik tersebut. Dan bayangkan kalau teman-teman melihat bahwa memang ada yang rusak, ya udah singkirkan, karena hal ini jika sudah tidak digunakan barang tersebut tentunya akan merusak juga pemandangan di setiap hanger atau setiap gantungan pakaian tersebut. Dan teman-teman, tentu ini barang ini ketika teman-teman membuangnya, tentu teman-teman tidak akan pernah merasa rugi atau merasa ketinggalan atau bahkan merasa kehilangan karena hanger tersebut. Justru teman-teman harus segera menyingkirkan, karena untuk apa hanger yang sudah rusak itu digantung terus di situ, dipancang terus di situ, dan hal ini akan merusak rumah kita karena berantakan barang-barang yang kita punya yang sebenarnya sudah tidak kita pakai. Jadi itu dia teman-teman, coba untuk singkirkan jauh-jauh dari rumah teman-teman sehingga teman-teman itu bisa merasakan tempat jemuran atau lemari yang lapang untuk teman-teman itu bisa memakai atau menggantungkan pakaian-pakaian atau barang-barang yang memang menjadi favorit atau kesukaan teman-teman. Jadi teman-teman, barang yang ketiga yang wajib teman-teman itu singkirkan dari kehidupan atau dari rumah teman-teman itu adalah catatan menu makanan yang sudah tidak kita pakai. Maka segera singkirkan dan daur ulang menu-menu yang memang menjadi favorit teman-teman di masa-masa kini. Jika memang teman-teman itu punya makanan kesukaan di beberapa tahun belakangan ini, tapi mungkin saja akhir-akhir ini teman-teman itu mengalami penyakit atau mengalami kesakitan dan memiliki makanan khusus yang harus tidak bisa dimakan, yang sebenarnya dulu menjadi makanan favorit teman-teman. Coba untuk teman-teman itu mendaur ulang dan nota yang tadi yang lama itu segera disingkirkan, karena tidak akan ada guna juga kan kalau kita menyimpannya tapi kita tidak memakainya. Jadi segera singkirkan nota tersebut, segera singkirkan daftar menu tersebut dan mulai ganti dengan yang baru yang memang sebenarnya akan kita pakai, akan kita turuti, akan kita kerjakan atau kita susun dalam cara kita mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi singkirkan yang memang sudah tidak layak untuk kita pakai. Dan barang yang harus teman-teman singkirkan atau teman-teman buang yang keempat yaitu kunci pintu, kunci lemari, kunci kendaraan yang mungkin sudah tidak kita tahu bahwa kunci tersebut akan kita pergunakan untuk apa. Mungkin karena dari sisa kunci dari mobil yang sudah kita buang, yang masih ada tertinggal kunci leseretnya, atau juga rumah yang sudah kita tidak huni tapi kita masih menyimpan kunci leseretnya. Coba tanyakan pada diri kita, apa kegunaan dari kunci tersebut. Jika memang jawabannya adalah tidak dapat digunakan, maka segera cari tempat sampah dan outkan dia. Jadi teman-teman, itulah kenapa kita perlu memilah-milah barang, karena memang akan kita temukan banyak sekali barang yang sudah tidak kita pakai tapi kita masih pelihara, kita masih jaga, kita masih menyimpan dia di lemari kita atau bahkan di laci lemari kita, dan ini akan sangat memboros tempat dalam ruangan kita. Sedangkan barang tersebut tidak kita gunakan. Bayangkan, apakah harus kita pertahankan barang tersebut atau segera singkirkan? Saya sarankan segera out kan. Dan barang berikutnya yaitu barang yang kelima yang wajib untuk kita buang sekarang juga adalah kardus kosong. Teman-teman, apakah dari teman-teman masih ada yang menyimpan kardus kosong hasil dari pembelian suatu barang yang mungkin ukurannya besar, kecil, dan yang sedang? Misalkan teman-teman itu membeli televisi dengan boxnya, tapi boxnya itu mungkin teman-teman tuh masih pelihara selama 10-an tahun
Dan teman-teman itu dalam jangka waktu 10 tahun itu teman-teman hanya menyimpannya di gudang dan tidak menggunakannya. Coba teman-teman tanyakan pada diri teman-teman sendiri, apakah pantas kita menyimpan barang tersebut hanya tersimpan dan tidak digunakan sama sekali. Jika teman-teman itu merasa bahwa barang-barang tersebut adalah berharga, box kosong itu, kardus kosong itu berharga, coba teman-teman pertimbangkan untuk apakah kalian menganggap bahwa barang ini berharga dan harus dipelihara, karena hal ini akan merugikan teman-teman sendiri. Pertama, teman-teman itu akan merugikan space kosong yang ada dalam rumah teman-teman. Tentu teman-teman, ruangan teman-teman akan terasa sempit karena kardus yang kosong yang sebenarnya tidak ada isinya sama sekali dan tidak dipakai sama sekali. Yang kedua, kardus ini ketika banyak kardus dalam ruangan kita, tentu kita akan membuang-buang tenaga kita untuk membersihkan seketika kita punya waktu untuk membersihkan rumah. Jadi itulah kenapa kita perlu memelihara atau menjaga barang-barang yang sebenarnya kita gunakan. Yang tidak kita gunakan segera kita outside kan ya. Tidak perlu kita pelihara barang-barang tersebut. Dan barang berikutnya yaitu barang yang keenam, yaitu karet rambut. Teman-teman, jika teman-teman itu memiliki karet rambut yang mungkin satu toples besar, coba tanyakan pada teman-teman, apakah teman-teman itu menggunakan karet tersebut setiap hari, atau teman-teman itu tanyakan pada diri teman-teman, apakah saya menggunakan karet ini dalam sekali pakai itu dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Jika memang teman-teman itu hanya memakai ketika ada acara atau mungkin ada waktu-waktu tertentu, maka mungkin juga bahwa teman-teman itu hanya memakai satu atau mungkin lebih dari 5, teman-teman bisa itu mengurangi karet yang jumlahnya besar dalam satu toples tersebut hanya akan tersimpan di situ. Mendingan teman-teman itu kurangi atau kita outkan. Karena apa? Karena ini akan membuat rumah kita itu terasa sempit dan terasa kotor. Jadi kita harus merawat rumah kita itu sehingga rumah kita itu benar-benar sangat nyaman untuk kita lihat. Ketika kita masuk dalam rumah kita, ketika kita masuk dalam kamar kita buka pintunya, kita merasakan aura yang memang nyaman sehingga kita langsung merasakan surga kecil yang kita ciptakan dari rumah tersebut. Jadi kita tidak boleh dong berusaha untuk menambah terus barang, sedangkan barang tersebut tidak kita pakai. Hal ini akan merugikan diri kita sendiri. Jadi cobalah untuk singkirkan atau kurangi, simpan seadanya saja, jangan berlebih-lebihi, karena jika memang tidak digunakan juga kan hal ini akan memboroskan finansial kita, memboroskan waktu kita untuk kita harus perhatikan dan merawat hanya sekedar karet tersebut. Dan saya rasa sepertinya tidak rugi juga ya teman-teman untuk mengurangi karet ini. Jika teman-teman itu hanya memakai karet tersebut dalam waktu yang tertentu saja, alangkah lebih baiknya ketika pas hari H untuk memakainya baru kita beli yang baru. Dan barang yang ketujuh yang wajib teman-teman itu singkirkan atau teman-teman itu buang dari rumah teman-teman itu adalah kancingan cadangan untuk pakaian. Jadi teman-teman, siapa yang masih menyimpan kantongan berisi kancingan pakaian yang memang kita simpan dengan prinsip bahwa mana tahu kali-kali butuh, mana tahu kapan-kapan perlu kan. Jadi ini adalah prinsip yang memang banyak sekali semua orang itu bisa memiliki prinsip seperti ini. Tapi coba kita pikirkan baik-baik bahwa memang jika kita temukan bahwa ada kancingan yang memang sudah tidak serupa, sudah tidak cocok untuk pakaian yang memang kita miliki, maka segera untuk singkirkan. Karena tidak ada guna juga kita menyimpan barang-barang seperti itu, kancingan pakaian hanya untuk cadangan ya, pakaian-pakaian itu. Sedangkan menurut saya kita tidak akan memerlukan kancingan ini setiap hari, setiap minggu, atau bahkan sampai tahunan, karena memang kita akan merasakan bahwa hal ini tentu akan membuat rumah kita itu
membuat rumah kita itu penuh dengan barang hanya karena kotak-kotak kecil yang kita isikan karet, kita isikan kancingan pakaian, kita isikan paneti atau segala macam hektar yang ada di dalam situ, kan hanya akan membuat rumah kita itu terasa lebih sempit. Jadi coba untuk pikiran lebih luas mengenai bagaimana cara kita untuk mengosongkan ruangan kita. Dan barang yang kedelapan yang perlu teman-teman itu buang jauh-jauh dari kehidupan teman-teman, buang jauh-jauh dari rumah teman-teman, yaitu botol bekas dan toples yang kosong. Jadi teman-teman, siapa tahu teman-teman itu memiliki toples dalam jumlah yang besar. Toples mau dalam bentuk apapun itu yang teman-teman sediakan untuk menyimpan snack, bumbu atau sambal atau bahkan hal-hal lainnya yang menurut teman-teman itu bisa teman-teman isi di toples tersebut, dan teman-teman menyediakan toples itu dalam jumlah yang besar, sedangkan teman-teman itu tidak menggunakannya bersamaan dalam jangka waktu yang sama, dalam jangka waktu yang panjang. Maka coba perhatikan, mungkin saja ada toples yang mungkin sudah harus kita singkirkan. Mungkin dari 20 toples kita hanya menggunakan 5 dari 20 tersebut, maka segera untuk kita kurangi sedikit demi sedikit ya, tidak harus mengurangi semuanya, kurangi sedikit demi sedikit. Dan juga teman-teman, jika teman-teman itu memiliki botol bekas dari hasil teman-teman itu membeli air kemasan, maka teman-teman coba untuk pertimbangkan bahwa botol tersebut bisa saya buang atau harus saya simpan terus di sini. Jadi teman-teman, sekarang itu sudah ada botol untuk kita pakai secara berulang-ulang. Jadi teman-teman boleh memakai botol yang utuh, sehingga teman-teman tidak harus membawa botol baru ke rumah. Jadi jika memang di rumah teman-teman itu ada botol bekas dari hasil teman-teman membeli air, membeli minuman dingin, atau bahkan dari hasil apapun itu, teman-teman boleh untuk segera singkirkan sedikit demi sedikit, perlahan, jangan terburu-buru, nanti bosan. Dan barang yang ke-9 yang wajib teman-teman buang atau singkirkan dari rumah teman-teman adalah kwitansi dan resi hasil transaksi. Jadi teman-teman, jika teman-teman itu pulang dari belanja atau teman-teman itu mungkin melakukan transaksi uang ke tetangga, ke saudara, teman-teman itu masih mengumpul resi atau kwitansi tersebut di rumah, coba untuk teman-teman itu memilah-milah mana ada kwitansi tersebut memang sudah layak untuk kita buang. Bayangkan ya teman-teman, jika teman-teman itu memelihara kwitansi tersebut di rumah teman-teman dalam jumlah yang banyak, tapi bayangkan kalau Anda menemukan ada kwitansi yang memang sudah polos, sudah tidak ada tulisannya, sudah tidak ada tintanya, apa gunanya itu teman-teman menyimpan? Segera untuk teman-teman singkirkan, segera untuk teman-teman buang jauh-jauh dari rumah tersebut, rumah teman-teman ya, karena hal ini akan memberikan dampak yang baik, akan memberikan manfaat bagi teman-teman. Karena yang pertama, teman-teman itu akan merasakan ruangan yang lebih lapang. Yang kedua, teman-teman itu tidak harus membuang-buang waktu untuk membersihkan rumah dalam jangka waktu 24 jam sehari. Kita pergunakan untuk membersihkan rumah hanya karena hal-hal kecil tersebut. Jadi coba untuk teman-teman kita singkirkan, kita outkan dia dari kehidupan kita. Coba untuk mengurangi barang-barang yang memang tidak kita butuhkan. Dan barang yang ke-10 yang wajib teman-teman singkirkan, teman-teman buang dari rumah teman-teman, yaitu peralatan dapur yang sudah lama, yaitu yang sudah tua. Jadi teman-teman, jika teman-teman itu menemukan peralatan dapur yang mungkin ketika kita gunakan untuk memasak menghasilkan masakan yang tidak enak, menghasilkan gosong pada masakan kita, maka segera untuk ganti yang baru, karena ini menandakan bahwa peralatan dapur tersebut sudah lama dan memang usianya sudah tua, sehingga dia harus sudah untuk pantas kita relakan, sudah pantas untuk kita buang, sudah pantas untuk kita singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Coba perhatikan barang-barang yang ada di dapur kita, mana tahu kita menemukan begitu banyak barang dapur yang kita simpan hanya untuk tersimpan dan tidak kita gunakan, seperti dandang yang ukurannya besar,
kita memiliki 3, 4 dendeng dalam satu rumah dan kita hanya memakai satu dalam satu hari, tanyakan pada diri teman-teman, untuk apa menyimpan basic tua yang ada dalam rumah sedangkan tidak teman-teman gunakan. Jadi jika teman-teman merelakan barang tersebut kepada orang lain atau membuang sekaligus, teman-teman akan merasakan banyak sekali manfaat dari ini. Karena untuk apa juga kita pelihara barang yang memang tidak kita gunakan. Dan barang yang ke-11 yang harus kita buang, yang harus kita singkirkan dari rumah kita, dari hidup kita adalah baterai yang sudah kadaluarsa. Ini teman-teman zaman sekarang sepertinya sudah tidak pantas kita menyimpan baterai ini. Tapi bayangkan jika kita masih menemukan ada teman-teman, ada saudara, ada orang tua, ada keluarga yang masih menyimpan barang tersebut, baterai ini, tapi baterai memang sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah kadaluarsa, tapi masih dijaga, masih dirawatnya. Stop. Untuk apa kita menjaga baterai ini? Terus dia juga tidak bisa berfungsi untuk hal-hal lain, apalagi dalam keadaan yang sudah kadaluarsa. Jadi teman-teman, perlu kita menyingkirkan barang-barang ini walaupun kecil dia ada bentuknya, walaupun kecil sekali bentuknya, jika dia dalam jumlah yang banyak, maka hal ini akan menguras tenaga kita, akan menguras juga tempat di rumah kita. Jadi teman-teman, segera untuk singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan barang yang ke-12 yang wajib untuk kita singkirkan dan wajib untuk kita buang dari kehidupan kita, yaitu adalah pakaian yang sudah tidak layak untuk kita pakai, pakaian yang sudah tidak muat di badan kita, pakaian yang mungkin sudah rusak sekalipun yang masih kita jaga. Teman-teman semua, jika kita menyimpan barang-barang atau pakaian ini, ya pakaian yang kita pakai ini di rumah kita, sedangkan memang sudah tidak layak untuk kita pakai, misalkan sudah memang rusak, tapi kita mau membuangnya, tapi mungkin kita berpikir bahwa ini adalah kado ulang tahun dari suamiku, ini adalah kado ulang tahun dari orang tuaku, dari anakku, jadi saya tidak bisa dong membuang ini. Stop. Teman-teman itu boleh tuh foto selfie teman-teman dengan memakai pakaian yang dihadiahkan oleh orang tersebut, sehingga ketika teman-teman itu menyingkirkan pakaian tersebut karena sudah rusak, tentu teman-teman akan melihatnya lagi di galeri teman-teman yang sudah dalam bentuk teman-teman itu menjadi galeri, menjadi gambarnya. Jadi ketika barang itu rusak, pakaian itu rusak, kita boleh menyingkirkannya tanpa memikirkan AI dan selain itu dan sebagainya. Jadi teman-teman, jika memang tidak muat di badan kita, boleh tuh kita berikan buat adik, buat anak, buat saudara yang lain, atau jika memang tidak cocok untuk saudara-saudara kita, kita boleh tuh memberi kepada orang-orang di luar sana yang memang pantas untuk mereka, yang memang mereka butuhkan, karena kita harus merelakan barang tersebut daripada kita hanya menyimpan kan hal ini akan membuang-buang waktu kita untuk harus melipatnya, harus merapikannya dalam 1 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. Jadi segera untuk merelakan barang-barang yang menjadi kepunyaan kita itu kepada orang lain, karena memang jika tidak kita pakai pun lebih bagusnya kita donasikan kepada orang lain atau kita buang. Dan barang yang ke-13 yang wajib untuk kita buang yaitu toples yang tutupannya sudah hilang. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman menemukan di dalam rumah teman-teman, di dalam dapur teman-teman ada tuh toples yang teman-teman mungkin menyimpan barang-barang yang menjadi favorit teman-teman, makanan favorit atau bahkan alat-alat tulis dan lain sebagainya, tapi tutupannya sudah hilang, mungkin sudah patah. Coba tuh teman-teman pikir, di manakah teman-teman akan menemukan bahwa ada penjual yang hanya menjual tutupan dari toples tersebut? Jadi teman-teman, jika memang teman-teman itu berpikir lebih dalam lagi, teman-teman boleh menemukan solusinya, yaitu segera ganti yang baru. Yaitu teman-teman silakan menerapkan metode one in one out, satu barang masuk, satu barang keluar. Jadi bawa barang-barang masuk, yang lama itu harus kita singkirkan, harus kita buat. Itulah kenapa kita tidak akan pernah menemukan penambahan barang dalam rumah kita, tapi justru mengganti.
Dan barang yang ke-14 yang wajib teman-teman itu buang yaitu majalah dan juga buku yang sudah selesai dibaca. Jadi teman-teman, ketika kita sudah selesai membaca buku yang kita beli, majalah yang kita beli, jika memang teman-teman itu masih belum memahami isi dari buku tersebut, teman-teman boleh simpan dulu, terus baca lagi. Dalam waktu yang akan datang, teman-teman mungkin mengulas lagi buku yang sama. Tapi jika teman-teman itu sudah membaca dan memahami semuanya, lalu teman-teman itu menyimpan rapi di rak buku, kemudian karena memang sudah teman-teman memahami, teman-teman menguasai semua yang ada di buku tersebut, maka teman-teman itu tidak akan menyentuh lagi buku itu. Cobalah untuk teman-teman itu merelakan atau memberikan kepada orang yang memang sangat membutuhkan buku tersebut, atau teman-teman itu bisa jual juga ya, jika masih layak untuk dijual, sehingga hal ini tidak menambah-nambah barang dalam rumah kita. Jadi teman-teman segera singkirkan memang yang barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan, dan kita hanya bisa belajar untuk menyimpan barang-barang yang memang perlu, memang kita gunakan dalam kehidupan kita. Dan barang yang ke-15 yang wajib teman-teman itu buang yaitu pasang kaos kaki sebelah yang sudah hilang atau bahkan rusak. Jadi teman-teman, jika teman-teman itu masih menyimpan kaos kaki yang mungkin sudah rusak sebelahnya dan sebelahnya masih bagus, tapi jika teman-teman itu tidak menggunakannya, alangkah lebih baiknya teman-teman kita singkirkan, kita buang, mungkin kita berikan kepada orang lain juga, ini sudah tidak layak ya. Jadi jalan satu-satunya yaitu kita buang dari kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu tuh menyimpan barang yang memang ini memang benar-benar sudah tidak kita butuhkan, yang rusak, apalagi yang sebelahnya sudah hilang, lalu sebelahnya kita simpan untuk apa? Itulah kenapa kita perlu membuang kaos kaki yang memang sebelahnya sudah hilang. Kalau sampai ada yang menyimpan sebelah kaos kaki sampai bertahun-tahun, bayangkan pikiran atau prinsip apa yang sedang dia adopsi sampai memelihara barang yang memang sudah tidak wajar untuk dipelihara, karena memang kita tidak akan menemukan pasangannya lagi itu. Jadi teman-teman segera singkirkan kaos kaki yang memang pasangannya sudah tidak ada, hilang mungkin, atau bahkan sudah lari. Itulah kenapa kita perlu memilah-milah laci lemari kita, karena barang-barang kecil ini yang akan kita temukan ketika kita sedang mendiklatrim. Dan barang yang ke-16 yang wajib teman-teman itu buang yaitu alat tulis. Jadi teman-teman, jika teman-teman menemukan peralatan tulis yang mungkin sudah tidak teman-teman pakai, misalkan lak atau sekrum atau pensil atau bahkan pulpen yang sudah tidak ada tintanya lagi, teman-teman itu boleh untuk menyingkirkan dari kehidupan teman-teman, menyingkirkan dari meja belajar teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa menemukan tempat yang rapat ketika teman-teman ingin belajar. Jadi kenapa saya bilang bahwa teman-teman itu boleh tuh menyingkirkan barang-barang di atas meja belajar teman-teman, salah satunya yaitu peralatan tulis yang teman-teman itu sudah tidak pakai, teman-teman itu sudah tidak digunakan. Jadi teman-teman silakan memilah-milah lemari teman-teman, mana tahu ada tuh alat tulis yang memang teman-teman itu tidak membutuhkan lagi, yang memang teman-teman itu tidak memakai lagi, tapi teman-teman masih menyimpannya di dalam rumah teman-teman, di atas meja belajar teman-teman. Dan barang yang terakhir yang wajib untuk kita singkirkan atau kita buang dari rumah kita yaitu kartu undangan ataupun kartu ucapan selamat yang kita terima dari teman-teman yang memberikan undangan kepada kita, atau kartu undangan dari kita yang mungkin kita cetak dan ingin memberikan undangan kepada orang lain yang mungkin ada sisanya yang masih kita simpan. Tanyakan pada diri teman-teman, ini untuk apa? Apa kegunaan dari undangan yang kita jaga tersebut, undangan yang kita simpan tersebut? Jika memang tidak ada gunanya lagi, segera itu teman-teman singkirkan, segera teman-teman buang jauh-jauh dari kotak atau laci lemari teman-teman, sehingga hal ini tidak akan membuang-buang waktu teman-teman dan juga membuang-buang tempat yang seharusnya menjadi tempat yang menyimpan barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, tapi malah kita menyimpan barang-barang yang memang sebenarnya tidak kita gunakan.
Well, itulah dia 17 barang yang harus segera kita singkirkan dari rumah kita. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga share video ini jika memang video ini baik menurut Anda. Dan juga jangan lupa di subscribe. Karena dengan subscribe Anda mendukung saya, Anda mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you!